on. Oh. Not supposed to be out here. Halo everybody, welcome back to Cinemazy. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Yaya. Oke guys, gue kali ini mau bawain alur cerita film yang berjudul Ant-Man and the Wasp. Ant-Man and the Wasp adalah film superhero Amerika yang rilis pada tahun 2018 berdasarkan karakter komik Marvel. Film ini diproduksi oleh Marvel Studio. Ini adalah sequel Ant-Man 2015 dan film ke-20 di Marvel Cinematic Universe. Film ini disutradarai oleh Bapak Peyton Reed dan ditulis oleh tim penulis Chris McKenna, Eric Summers, Paul Rudd, Audrey Burr, dan Gabriel Ferrari. 2 tahun setelah Scott Lang ditempatkan dalam tahanan rumah karena keterlibatannya dengan Avenger yang melanggar kesepakatan Sokovia, Hank Pym dan putrinya Hope Van Dyne secara singkat berhasil membuka terowongan ke alam kuantum. Mereka mencari istri Hank, Janet Van Dyne, mungkin terperangkap di sana setelah menyusut ke tingkat subatom pada tahun 1987, ketika dia sebelumnya mengunjungi alam kuantum. Akhirnya Hope dan Hank menculiknya dan ketiganya bekerja sama untuk membangun terowongan yang stabil, sehingga mereka dapat membawa alat ke dimensi kuantum dan membawa pulang Janet. Bagaimanakah keseruan pertarungan mereka di dimensi kuantum? Akankah Ant-Man dan Wasp berhasil mengembalikan Janet? Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Film ini dibuka dengan adegan yang berlatar pada tahun 1987. Hank Pym dan istrinya Janet Van Dyne diceritakan akan segera pergi untuk sebuah misi, meninggalkan putri kecil mereka, Hope, dalam perawatan pengurus rumah tangga. Sebagai Ant-Man dan Wasp, mereka mengecilkan diri untuk menghentikan rudal nuklir Soviet agar tidak meledak di dalam wilayah Amerika. Menemukan bahwa mereka tidak dapat menyusut cukup kecil untuk menyelinap di antara pelat baja. Janet bertransformasi menjadi subatom untuk menjatuhkan rudal ke laut. Namun hal tersebut membuat tersesat di dimensi kuantum dan dia dianggap mati. Singkat cerita, setelah Scott Lang ditetapkan sebagai Ant-Man baru, dia juga menjadi subatom dan berhasil kembali ke ukuran normal. Hank memberitahu Hope bahwa mungkin ada cara untuk membawa Janet kembali. Saat ini, Scott menjadi tahanan rumah setelah melanggar kesepakatan Sokovia yang bekerja sama dengan Kapten Amerika di Stuttgart, Jerman. Dia menghabiskan harinya dengan menjalani aktivitas normal. Casey yang mengunjunginya untuk hari itu mengajaknya bermain petualangan. Scott pun menghabiskan harinya bersama putri kecilnya itu. Semua peralatan yang bisa dia mainkan di rumah sudah didesain khusus oleh Louis, sahabatnya. Scott memainkannya untuk menghilangkan rasa bosan. Sayangnya saat bermain dengan putrinya, kaki Scott menerobos pagar dan menyebabkan alarm berbunyi. Tak lama FBI pun menyatroninya. Nah loh, agen Jimmy Woo memimpin pemeriksaan untuk memastikan Scott tidak melakukan sesuatu yang mencurigakan. Scott menjelaskan bahwa dia harus kreatif untuk menghibur Casey, termasuk melakukan tipuan dan trik. Hal itu membuat Woo terkesan. Karena merasa tidak ada yang mencurigakan, FBI pun pergi. Sementara Casey pulang bersama Maggie dan Paxton. Dengan hanya 3 hari tersisa sebagai tahanan rumah, Scott melakukan apa yang dia bisa untuk membuat dirinya tetap sibuk. Mulai dari bermain bola tangan, karaoke pribadi, sampai melakukan semua hal yang bisa dia lakukan di rumah. Sewaktu-waktu saat tertidur di dalam bak mandinya, dia bermimpi di mana dirinya sebagai Janet yang sedang bermain petak umpet dengan Hope kecil. Scott terbangun kemudian menelpon Hank. Meskipun hubungannya dengan mereka sedang kurang baik sejak penangkapannya, dia pun memberitahu Hank tentang mimpi yang dia lihat. Malamnya, Scott diserang dengan suntikan bius yang membuatnya auto pingsan. Scott terbangun dan mendapati Hope yang sedang mengantarnya ke suatu tempat dengan mobilnya yang menyusut. Hope memberitahunya bahwa dia melepas gelang pendeteksinya dan memasangkan pada semut raksasa yang tinggal di rumah Scott. Setelah itu, akhirnya mereka tiba di laboratorium, di mana mereka menunjukkan kepada Scott bahwa mereka telah membuat terowongan ke dimensi kuantum dengan harapan bisa membawa Janet kembali.
Di sana, Scott pun menceritakan mimpinya dengan lebih jelas. Setelah Scott menjelaskan mimpinya secara detail, Hank dan Hope menyimpulkan bahwa dia dan Janet terhubung karena waktu yang Scott habiskan di dimensi kuantum. Dikarenakan mereka kehilangan komponen elektronik utama untuk membuat terowongan itu bekerja. Oleh sebab itu, mereka pergi menemui seseorang yang memilikinya. Hank mengecilkan laboratoriumnya dan membawanya. Namun, mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang diawasi oleh seseorang transparan. Ketiganya tiba di sebuah restoran mewah. Hope bertemu dengan Sonny Burns, seorang dealer teknologi pasar gelap. Sementara Scott dan Hank memantau situasi dari dalam mobil. Burns mengenal Hope sebagai Susan, tapi dia sudah mengetahui identitasnya saat dia tiba. Burns menolak untuk menyerahkan komponen yang dibutuhkan Hope, jadi dia memutuskan untuk pergi. Burns dan anak buahnya mulai berjalan keluar, tetapi mereka dihantam oleh Hope dengan setelan wasnya. Dia berkelahi dengan mereka di dapur restoran dan berhasil memperbesar toples garam untuk melumpuhkan salah satu anak buah Burns sambil berlari melintasi pisau yang dilemparkan ke arahnya. Saat Hope mengambil komponen, dia diserang oleh sosok asing yang disebut Kush. Dia mampu melewati apapun, yang berarti pukulan Hope tidak berguna untuknya. Kemudian Scott bergabung dengan Hope sebagai Ant-Man dan setelan baru untuk membantunya. Tetapi Kush melarikan diri dan berjalan ke mobil dan mencuri laboratorium ini dari Hank. Scott membawa Hope dan Hank untuk bersembunyi di Escon, perusahaan keamanan yang dijalankan oleh Lois dengan Dave dan Kurt sebagai karyawannya. Di sana, mereka mencoba membuat rencana untuk mengembalikan laboratorium. Walaupun sebenarnya dia sangat enggan berhubungan lagi dengan rekan lamanya, Bill Forster. Namun Hank saat ini sedang membutuhkan bantuan orang itu. Keesokan harinya, Scott, Hope, dan Hank menyamar ke universitas tempat Bill mengajar. Dia menyimpan dendam dengan Hank atas pekerjaan yang mereka lakukan bersama beberapa dekade sebelumnya. Proyek Goliath, di mana Bill berubah menjadi makhluk setinggi 21 kaki. Namun Scott melihat Wu dan rekan-rekan agennya di luar, yang sepertinya mereka tahu dia ada di sana. Sebelum mereka pergi, Bill memberitahu bahwa mereka dapat menemukan laboratorium dengan memodifikasi diffractor pada salah satu pengaturan setelan itu. Hank mengatakan mereka tidak dapat menggunakan setelan Ant-Man baru karena ini masih dalam proses. Jadi Scott memberi saran bahwa mereka dapat menemukannya dengan setelan lama yang ada di dalam piala yang dibawa Casey. Scott dan Hope menyelinap ke sekolah Casey, tetapi pengatur pada setelan Ant-Man yang baru tidak berfungsi, membuatnya bertransformasi ke ukuran yang tidak diharapkan. Saat bos memeriksa pengaturan setelan tersebut, ternyata gulungan ukurannya rusak. Hope mencoba untuk memperbaikinya, namun gagal. Akhirnya Scott keluar dengan ukuran tanggungnya. Mereka pun secara diam-diam menyelinap ke ruang kelas Casey. Begitu mereka sampai ke ruang kelas Casey, beruntungnya kelas itu sedang sepi karena murid-murid sedang moving class. Keduanya bergegas mengambil setelan Ant-Man lama sebelum ada yang datang. Setelah mendapatkannya, mereka langsung pergi bersama Hank yang sudah siap dengan mobilnya. Di sisi lain, Kush, yang ternyata bernama asli Eva, terlihat baru saja sampai di rumahnya. Ia tampak kelelahan. Dia melepaskan setelan yang dipakainya dan kemudian tidur di dalam ruang khusus untuk memulihkannya. Singkat cerita, akhirnya Ant-Man and the Gang berhasil menemukan rumah Eva dan laboratorium mini Hank saat Eva sedang tidur. Tetapi tiba-tiba Eva bangun dan berhasil menangkap mereka. Mereka pun diikat dan tak bisa melawan. Eva mengungkapkan bahwa dia bekerja dengan Bill yang mengadopsinya sebagai anak. Ayahnya, Elliot Starr, telah mencoba eksperimen untuk mencapai dimensi kuantum, tetapi terowongannya menjadi tidak stabil. Istrinya Catherine mencoba melarikan diri dengan Eva kecil atas perintahnya, tetapi gadis kecil itu berlari kembali untuk ayahnya. Terowongan itu meledak dan membunuh kedua orang tuanya. Untungnya Eva bisa selamat, namun hal tersebut menyebabkan molekulnya tidak stabil dan sulit dikendalikan. Dia dan Bill sekarang berencana menggunakan energi kuantum Janet untuk membantu mengubah Eva menjadi normal, bahkan jika itu bisa membunuh Janet. Hank berpura-pura mengalami serangan jantung untuk membuat Bill mengambil sekaleng Atloid miliknya.
Bill pun bersedia mengambil kaleng itu. Namun ternyata kaleng itu berisi semut berlatih yang tiba-tiba tumbuh menjadi ukuran besar dan membantu membebaskan mereka. Kemudian ketiganya melarikan diri dan mengambil laboratorium kembali. Setelah memperbesar laboratorium, Janet mengendalikan pikiran Scott mengungkapkan kepada Hope dan Hank sebuah algoritma baru yang akan membantu mereka menstabilkan terowongan dan memasukkan koordinat untuk menemukannya. Dia juga memperingatkan bahwa mereka hanya punya waktu 2 jam sebelum dimensi kuantum menjadi sangat tidak stabil, sehingga mereka tidak akan bisa menghubunginya selama 1 abad lagi. Di sisi lain, Bruce dan anak buahnya pergi ke Eskon dan menginterogasi Louis, Dave, dan Kurt menggunakan serum kebenaran. Louis mengungkapkan bahwa Scott bersama Hope dan Hank di hutan tempat mereka mendirikan laboratorium. Tak lama kemudian, Eva muncul setelah mendengar informasi ini. Dia pun merusak roda di mobil Bruce sebelum pergi mencari Ant-Mans. Bruce kemudian menghubungi agen FBI, Storch, dan memberitahu dia di mana Scott berada. Kemudian Storch memberitahu Namun Louis dengan cepat memperingatkan Scott agar dia bisa kembali ke rumah sebelum dia diketahui melarikan diri dari tahanan rumahnya. Sementara itu, Casey sekeluarga datang ke rumahnya sebelum dia datang. Dan tak lama, sekelompok agen FBI datang untuk memeriksanya. Casey mencoba menahan WCS dengan mengatakan dia Scott sedang sakit parah sampai dia tiba. Namun Wood tetap bersikeras menerobos masuk karena tidak percaya ucapan gadis kecil itu. Setibanya di dalam, untungnya Scott muncul tepat waktu dan berpura-pura habis muntah di kamar mandi. Kemudian FBI pun pergi setelah menerima berita penangkapan Hank dan Hope. Hope dan Hank ditangkap oleh agen FBI begitu mereka mengecilkan laboratorium. Scott meraihnya, tetapi dia tersingkir oleh Eva, yang kemudian mengambil laboratorium itu sendiri. Scott menggunakan semut berlatih untuk membantu Hope dan Hank keluar dari markas FBI. Semut memandu ketiganya ke lokasi laboratorium, dan Louis bergabung dengan mereka sebagai cadangan. Hank menggunakan semut raksasa untuk mengeluarkan Bill, sehingga dia dapat menggunakan setelan lamanya untuk pergi ke dimensi kuantum dan menemukan Janet. Kemudian laboratorium menyusut lagi dan Louis meraihnya. Scott pun menghadapi Eva agar fokusnya teralihkan, sehingga Hope dan Louis berhasil kabur. Scott terbang dengan seekor semut terbang untuk bertemu dengan Hope dan Louis di titik pertemuan, tetapi mereka diikuti oleh Bruce dan anak buahnya serta Eva. Hope menyusutkan dan memperbesar benda terdekat untuk melawan para preman yang mengejar. Bahkan dia juga memperbesar Hello Kitty Pets untuk menjatuhkan salah satu dari mereka. Kemudian Scott bertransformasi menjadi manusia raksasa untuk menghentikan mereka. Hope pun berubah menjadi Was saat Eva mulai menyerang. Bruce mengambil laboratorium dan berlari ke dermaga tempat dia naik kapal untuk melarikan diri. Scott bertransformasi lagi untuk menghentikannya. Louis muncul di mobil lain dan bertemu dengan mereka. Tetapi Scott pusing karena tubuhnya begitu besar sehingga dia jatuh ke air. Kemudian Hope berenang ke bawah untuk menyelamatkannya. Oke, kita telik dulu ke dimensi kuantum. Di sana rupanya Hank hampir kehilangan sinyalnya. Dia pun mulai panik. Namun rasa cintanya pada Janet tak membuatnya menyerah. Hank turun dan memilih berjalan kaki untuk mencari titik koordinat tempat Janet berada. Setelah lama berjalan dan hampir oleng, akhirnya dia berhasil menemukan Janet di koordinatnya. Mereka pun bersatu kembali diiringi dengan ciuman. Cie. Sementara itu, laboratorium telah kembali ke ukuran normalnya, dan Eva serta Bill berencana untuk mendapatkan energi kuantum Janet. Hank dan Janet mulai kembali saat Eva dan Bill memulai prosesnya. Hal tersebut menyebabkan energi Janet terkuras. Tak lama, Scott dan Hope muncul dan menonaktifkan mesin mereka, dan memberi Hank dan Janet cukup waktu untuk keluar dari dimensi kuantum. Hope akhirnya bertemu kembali dengan ibunya. Janet kemudian melihat masalah Eva. Dia segera menghampirinya dan meletakkan tangannya di kepala Eva untuk menstabilkannya. Semua orang pergi saat para pahlawan mengambil laboratorium. Bill ingin terus melindungi Eva, tetapi dia mengatakan kepadanya bahwa mereka harus berpisah. Di luar laboratorium, Dave dan Kurt membantu Louis melumpuhkan Bruce dan anak buahnya sebelum menyuntikkan mereka dengan serum kebenaran saat polisi tiba, yang berujung pada penangkapan mereka. Bruce dan anak buahnya mengakui segalanya tanpa bisa menutupi hal sekecil apapun. Wei yang mengira dia melihat Scott keluar dari jalanan sebagai Ant-Man, segera menuju ke rumahnya untuk memastikannya.
Namun setibanya di sana, dia justru menemukan Scott yang sedang bermain drum. Hukuman Scott pun akhirnya berakhir. Hal pertama yang dia lakukan adalah menemui Casey. Singkat cerita, Louis mendapatkan klien baru yang kaya untuk bisnisnya agar mereka tidak bangkrut. Hank membawa Janet ke pantai tempat mereka mendirikan rumah baru. Scott mengecilkan dirinya, Hope dan Casey di dalam mobil sehingga mereka dapat menggunakan laptop sebagai layar seperti film drive-thru. Film belum selesai. Di adegan mid-credit, Hank dan keluarganya terlihat sedang menguji coba terowongan kuantum dalam bentuk sebuah mobil. Selanjutnya, Scott masuk ke dimensi kuantum untuk mengambil partikel penyembuh Ghost alias Eva agar tetap stabil. Namun tiba-tiba koneksi terputus dan Hank, Janet, serta Hope menghilang sebagai debu akibat ulah tenis dengan Infinity Stone-nya. Scott pun terjebak di dimensi kuantum seorang diri. Film hampir selesai. Adegan pasca kredit. Terlihat sebagian besar San Francisco tampaknya telah merasakan efek dari ulah tenis. Lebih dari separuh kehidupan di seluruh alam semesta hilang, kecuali semut raksasa yang masih berada di apartemen Scott bermain dengan drum setnya. Film pun selesai. Gimana nih menurut kalian alur ceritanya? Tulis saja di kolom komentar ya. Oke, gue Yaya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya and see you. Bye-bye.